Halo teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang proyek metodologi spesies Branus delicius famili Rosaceae. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Willy Julistar Galahi, NPM E1J024025, nama dosen Dr. Andus Insinyur Uswatun Nurjana MP, Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, tahun 2025. Pertama, saya akan menjelaskan tentang morfologi akar yang dibagi menjadi 3. A. Bagian-bagian akar. Bagian-bagian akar dibagi menjadi 3, yaitu leher akar, cabang akar, batang akar, rambut akar. B. Fungsi akar. Fungsi akar almond memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup tanaman. Fungsinya meliputi menyerap air dan nutrisi, menopang pohon agar tetap kokoh, menyimpan cadangan makanan, serta mendistribusikan zat ke seluruh bagian tanaman. Selain itu, akar almond berinteraksi dengan mikroorganisme tanah untuk meningkatkan penyerapan nutrisi. Dengan akar yang sehat dan kuat, pohon almond dapat tumbuh optimal dan menghasilkan biji almond. C. Sistem perakaran. Sistem perakaran almond merupakan sistem perakaran tunggal yang terdiri dari ukuran utama dalam akar lateral yang menyebar ke samping. Sistem ini memungkinkan pohon almond untuk menyerap air dan nutrisi dari lapisan tanah yang lebih dalam, membersihkan stabilitas serta beradaptasi dengan kondisi kering. Selain itu, akar almond berinteraksi dengan mikroorganisme tanah untuk meningkatkan efisiensi penyerapan hara dan sistem perakaran kuat, dan pohon almond dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan biji almond yang berkualitas. Kedua, morfologi batang yang dibagi menjadi 4. A. Sifat batang. B. Fungsi batang. C. Bentuk batang dan arah tumbuh. D. Perkecambahan batang. Yang pertama, kita membahas tentang sifat batang. Batang pohon almond bersifat berkayu, keras, tegak, dan bercabang banyak dengan kulit kasar berwarna kecoklat abu-abu. Batang kuat, tahan kekeringan, dan memiliki saluran getah yang berfungsi sebagai perlindungan alami. Struktur batang yang kokoh mendukung pertumbuhan pohon dan reproduksi secara optimal. B. Fungsi batang. Batang pohon almond berfungsi sebagai penopang utama, jalur transportasi air dan nutrisi, tempat penyimpanan cadangan makanan, serta melindungi jaringan dalam pohon. Selain itu, batang mendukung produksi bunga dan buah, serta menghasilkan getah sebagai mekanisme pertahanan. Dengan batang yang kuat dan sehat, pohon almond dapat bertumbuh dengan baik dan menghasilkan panen optimal. C. Bentuk batang dan tumbuh hara batang. Bentuk batang bulat dan tumbuh tegak lurus. D. Perkecambahan batang. Perkecambahan batang pohon almond dimulai dari menyerapkan air oleh biji, diikuti dengan pertumbuhan akar batang muda. Proses ini termasuk perkecambahan epigeal, di mana kotiledon muncul ke permukaan tanah sebelum batang menguat dan berkembang menjadi pohon dewasa. Lanjut lagi ke perkecambahan batang. Perkecambahan batang almond dimulai dari penyerapan air oleh biji, diikuti pertumbuhan akar batang muda. Proses ini termasuk perkecambahan epigeal, di mana kotiledon muncul ke atas sebelum akhirnya digantikan oleh daun sejati. Seiring waktu, batang akan mengeras dan berkembang menjadi pohon dewasa yang kokoh. Lanjut lagi, kita akan ke morfologi daun yang dibagi menjadi 3. Fungsi batang. B. Kelengkapan batang. A. Identifikasi daun. Yang pertama, fungsi daun sebagai tempat fotosintesis untuk menghasilkan energi, mengatur transpirasi atau penguapan api, tempat pertukaran gas melalui stomata. Lanjut B. Kelengkapan daun. Almond memiliki daun lengkap karena memiliki tulang daun, helai daun, dan tangkai daun. C. Identifikasi daun. Identifikasi daun. 1. Bentuk daun, misalnya lonjong, bulat, jantung, lensek, dan jarum segitiga. Tepi daun bisa berenergi rata, berlombak, berduri, dan menjari. 3. Ujung daun biasanya meruncing, membulat, atau lancip.
pangkal daun, meruncing atau berbentuk hati. Susunan tulang daun seperti menyirip atau pinate, menjari, pelmata, melengkung, curvel atau sejajar. 6. Jenis pertulangan sejajar, menjari, menyirip atau melengkung. 8. Warna daun beragam dari hijau muda, hijau tua, kemerahan, kekuningan. 9. Aroma daun. Beberapa daun memiliki aroma khas seperti daun mint ataupun salap. 10. Ukuran daun biasa, kecil, sedang atau besar. Susunan daun pada batang berhadapan, obtuse, bersilang atau alternate atau melingkar, word. 11. Susunan daun berhadapan. Sekarang ke-12. Jenis daun tunggal, hanya satu helaian daun per tangkai atau majemuk, terdiri dari beberapa anak daun. 13. Struktur daun tipis, tebal, berdaging seperti kaktus atau berlilin. Lanjut ke morfologi bunga yang dibagi menjadi 3, yaitu bunga, bentuk dan susunan, 3 dan musim mekar. 1. Bunga. Tipe bunga sempurna atau hermaphrodit yang memiliki organ jantan atau temen dan organ betina atau plastil dalam satu bunga. Jumlah kelopak atau sepal biasanya terdiri dari 5 kelopak berwarna hijau. Jumlah mahkota atau petal terdiri dari 5 mahkota bunga yang berwarna putih atau merah muda. Benang sari atau stamen berjumlah banyak, sekitar 15-30 dengan kepala sari kuning. Putik atau plastil memiliki satu putik utama yang bakal buah yang berkembang menjadi almond. 2. Bentuk dan susunan. Bentuk bunga simetris, radial dengan mahkota berbentuk bulat, telur dan lonjong. Susunan bunga tumbuh solter atau dalam kelompok kecil pada ketiak daun atau ujung ranting. Mekanisme penyerbukan. Umumnya penyerbukan stalking yang dibantu oleh lebah dan serangga lain. 3. Musim mekar. Biasanya bunga di akhir musim dingin hingga awal musim semi sebelum daun mulai tumbuh. Lanjut lagi ke morfologi buah yang dibagi menjadi 3. A. Bagian-bagian buah. B. Golongan buah almond. C. Bagian-bagian ibu tumbuh. Yang pertama, A. Bagian-bagian buah. 1. Kulit liar. 2. Inti almond dan 3. Cangkang almond. Golongan B. Golongan buah almond, buah batu atau drop. C. Bagian-bagian yang tumbuh. Bagian-bagian tanaman yang tumbuh meliputi akar, batang, daun, bunga, dan buah. Masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam siklus hidup tanaman. Proses pertumbuhan tanaman ini melibatkan perkembangan dari benih hingga dewasa dan fase bunga dan berbuah yang terjadi sesuai musim. Lanjut lagi ke morfologi biji. 1. Bentuk ukuran. 2. Warna. 3. Lapisan biji. 4. Kandungan yang berfungsi. 1. Bentuk oval hingga lonjong, sedikit pipi. Ukuran panjang sekitar 1-3 cm dan lebar 0,5-1,5 cm. Permukaan halus tetapi sedikit berkerut, terutama setelah dikeringkan. 2. Warna. Kulit biji coklat muda hingga coklat kemerahan, tipis tetapi melindungi bagian dalam. Daging biji atau kamel berwarna putih, krim dan memiliki struktur padat namun agak lunak saat dikenyah. 3. Lapisan biji. Testa atau biji. Lapisan luar yang tipis dan kering dapat dikupas setelah direndam atau dikukus. Endosperma. Bagian yang kaya akan minyak, protein dan nutrisi yang kita konsumsi sebagai kacang almond. 4. Kandungan dan fungsi. Kaya akan lemak sehat, terutama asam lemak tak jenuh tunggal, protein, serat, serta vitamin E dan magnesium. Dapat tumbuh menjadi tanaman baru jika
ditanam dalam kondisi yang sesuai. Organ metamorfosa dan aksesoria yang dibagi: 1. Mikro metamorfosa atau modifikasi organ pada kacang almond. Meskipun almond adalah pohon berbatang keras, beberapa bagian tanaman mengalami modifikasi atau adaptasi. Akar metamorfosis: almond memiliki akar tanggung yang kuat dalam mungkin tanaman bertahan di daerah kering pada kondisi tertentu. Akar lateral dapat berkembang lebih luas untuk meningkatkan penyerapan air. Batang metamorfosis: batang almond mengalami pertumbuhan berkayu lignifikasi untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan. Cabang-cabang dapat tumbuh dengan sudut tertentu untuk menyesuaikan paparan sinar matahari yang optimal bagi fotosintesis. Dan metamorfosis: daun berbentuk lonjong, ujung runcing untuk mengurangi penguapan di lingkungan kering. Struktur daun memiliki lapisan kutila tebal dan mengalami kehilangan air. 2. Morfologi aksesoria: struktur tambahan pada kacang almond. Tanaman almond juga memiliki struktur aksesoria yang berfungsi sebagai perlindungan adaptasi lingkungan. Trikoma, rambut halus. Daun muda dan kulit luar memiliki trikoma halus untuk mengurangi penguapan dan melindungi dari hama dari Pseudomonas atau bekas cabang kecil. Beberapa varietas almond memiliki cabang kecil yang menyerupai duri untuk melindungi tahap herbivora. Kelenjar Extrora terletak di pangkal daun, berfungsi menarik semut atau serangga yang membantu melindungi tanaman hama. Lanjut ke manfaat ataupun bagian terakhir. 1. Manfaat untuk kesehatan: menjaga kesehatan jantung, mendukung lemak sehat atau lemak tak jenuh tunggal, dan antioksidan yang membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan meningkatkan kolesterol baik HDL. 2. Protein: manfaat membantu pembentukan dan memperbaikan sel serta jaringan tumbuh. Kegunaan: baik untuk pertumbuhan otot, terutama bagi atlet atau orang yang menjalani diet tinggi protein. 3. Manfaat untuk hewan peliharaan: anjing dan kucing dengan batasan. Sumber energi: mendukung lemak sehat dan protein yang bisa memberikan energi tambahan baik untuk bulu dan kulit. Vitamin E dalam almond membantu menjaga kesehatan kulit dan bulu yang lebih berkilau. Meningkatkan fungsi kognitif: kandungan antioksidan dan lemak sehat bisa membantu kesehatan otak, terutama